Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Utsman bin Affan yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, yang dengannya kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Semoga seluruh aktivitas kita bisa bernilai ibadah yang pahalanya akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah kita, suri toladan kita, panutan kita, idola kita semua kaum muslimin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah zat yang maha pemurah, dia bersemayam di atas arsy. Yang mana kita mengambil atau kita membacakan dari sebuah buku atau kitab yang ditulis oleh imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Di dalam bukunya ini beliau menjelaskan prinsip-prinsip yang benar, prinsip-prinsip yang sesuai dengan akidah yang benar, dan ketahuilah bahwasannya akidah yang benar itu ya satu, yaitu akidah Islam, akidah yang dibawa oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diimami atau yang menjadi puncak imamnya, panutannya
sandarannya adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh beliau diwariskan kepada para sahabat. Kemudian diwariskan lagi kepada generasi yang berikutnya dan generasi yang berikutnya, dan akidah yang ini yaitu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akan senantiasa ada sampai kapan? Hari kiamat. Sampai hari kiamat. Artinya tidak pernah dalam satu masa itu hilang, lenyap dari muka bumi, tidak pernah. Pasti selalu ada estafetnya. Ya, selalu ada estafetnya. Dilanjutkan oleh generasi yang berikutnya dan yang berikutnya. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan warisan yang harus kita ambil, pemahaman yang sesuai dengan apa yang dahulu pernah dipahami oleh Rasulullah, yang pernah difahami oleh para sahabat, dan juga dilanjutkan oleh para a'immah, para imam-imam madhab misalnya. Mereka sama dalam masalah akidah, mereka tidak ada beda pendapat, mereka sama. Dan ini juga apa yang difahami yaitu oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, yang mana kemarin sedikit banyak sudah kita sampaikan bagaimana tahapan yang dimiliki oleh beliau rahimahullah. Maaf saja tentunya seorang yang mau menggunakan logikanya, kalau ada seseorang yang dulunya dia berada di dalam keyakinan yang tidak sesuai, kemudian berpindah kepada keyakinan yang sesuai, katakanlah dahulunya keyakinannya salah atau tidak benar? Bedanya apa? Ya, keyakinannya katakanlah menyimpang, ya. Kemudian berpindah kepada keyakinan yang lurus. Kalau kita ingin selamat, milih yang mana? Yang saya milih yang dulu saja yang menyimpang seperti itu, atau kita pindah, saya ikut beliau yang sudah meniti kepada jalan yang lurus. Maaf saja kalau kita mau menggunakan logika kita, akal kita, maka kita akan memilih mana yang akan menghantarkan keyakinan tersebut ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini kita masih spesifik, yaitu membicarakan satu permasalahan yang sebenarnya di zaman Rasulullah dan para sahabat itu enggak pernah terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau kita mau merenung di zaman beliau, tidak ada misalnya sahabat ini pendapatnya seperti ini, yang lain pendapatnya yang lainnya, enggak. Barulah setelah muncul fikrah, pemahaman, pemikiran yang di situ ditumpangi atau disisipi oleh pemahaman filsafat, dicampur adukan antara ilmu akidah yang lurus dengan ilmu kalam atau ilmu filsafat yang lebih cenderung lebih mengedepankan apa? Akal, ya, mengedepankan akal. Ya. Masalah beliau rahimahullah, beliau ahlinya, ya, kalau kita boleh katakan beliau ahlinya untuk akal-akalan, itu beliau ahlinya. Kenapa beliau berada di dalam akidah tersebut selama berapa kemarin? Masih ingat? 40 tahun. 40 tahun bukan orang awam, tapi orang alimnya. Maka beliau sangat faham, sehingga beliau pun mengajarkan kepada kita, ini loh, kalau ada pendapat dari Mu'tazilah seperti ini, jawabnya seperti ini. Kalau seperti ini, jawabnya seperti ini, gitu. Ya, karena beliau pernah berada di sana.
ya pernah berada di dalam kelompok tersebut, yaitu Mu'tazilah. Ya, semoga ini menjadi renungan, ya, renungan bagi kita semua yang ingin meniti jalan yang benar. Saya bukan mengatakan ikuti saya, enggak. Tapi apa? Ikutilah apa yang dahulu pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan tentunya itu terekam di mana? Di kitab-kitab para ulama. Ya, sehingga kita bukan ngutak-atik sendiri, ya, kita bukan menggunakan lalar kita, tapi kita hanyalah mengikuti apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya hal ini adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kita lanjutkan yang kemarin kita sudah masuk, yaitu ayat, ya sudah cukup banyak ayat yang dibahas di sini. Yang paling inti adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih, Dia bersemayam di atas arsy. Dan kemarin juga disebutkan kisah dari Nabi Musa alaihissalam, ya, berkaitan dengan siapa musuh Nabi Musa? Fir'aun la'anahullah. Kemudian pada ayat yang ke-16 surat Al-Mulk, a'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ardh. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di langit akan membenamkan kalian ke dalam bumi? Ya. Maka di dalam ayat ini bukan bertentangan dengan ayat yang lain yang menyebutkan alal arsy istawa, tapi dalam ayat ini apa? Fis sama. Bertentangan atau berbeda atau bisa dikompromikan? Ayatnya Ar-Rahmanu alal arsy istawa, ayat yang lainnya yaitu Thaha ayat yang kelima. Dalam ayat ini dan ayat yang lainnya juga disebutkan dengan fis sama. Ya, kemarin kita sampai ini ya, fis sama. Zat yang ada di langit. Kalau nalar kita ya, kita baca ayat, kita baru belajar sedikit bahasa Arab. Fi artinya apa? Apa Pak Doni? Di atau di dalam kan seperti itu ya. Ya. Maaf saja, biasanya yang kadang ngeyel itu yang baru awal belajar, kadang gitu. Kenapa? Karena dia memegang, loh ini kan bahasa Arabnya, itu. Fi bahasa Arabnya apa? Artinya sering diterjemahkan di atau di dalam. Ya, di sini juga ada faidah bahasa bahwasanya yang namanya huruf ya itu belum bisa diterjemahkan itu kalau berdiri sendiri. Ya, ini faidah lughawiyahnya. Ya. Sehingga tidak setiap huruf ini nanti artinya ini, tidak, tergantung kalimatnya. Itu huruf. Beda dengan isim dan fi'il ya. Ini sedikit tentang bahasa. Ya. Fis sama, di langit. Allah di langit. Berarti coba kalau antum pakai nalar antum gimana? Kesimpulannya nanti gimana? Kesimpulannya gimana? Allah di langit. HP ini di dalam saku. Nah, ini kan logika kita udah jelas ya, kalau kalimatnya HP di saku berarti ini di dalam. Tapi ketika kalimat amintum man fis sama, zat yang ada di langit, maka diterangkan bahwasannya li'annahu mustawin 'alal 'arsyil ladzi fawqas samawat. Kalau ayat yang tadi surat Thaha ayat yang kelima
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian yang surat Al-Mulk ayat 16 ini menyebutkan fis sama. Sebelum kita memahami apa makna dari keduanya, ada satu prinsip yang harus kita pegang. Ada satu prinsip yang harus kita pegang. Bahwasannya tidak mungkin ada di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang kontradiktif, tidak mungkin. Ayat yang satu bertentangan dengan yang lainnya tidak mungkin. Itu sudah merupakan jaminan dari Allah. Seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, seandainya lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan mendapatkan perselisihan, pertentangan, kontradiktif yang begitu banyak di dalamnya. Ini seandainya. Tapi Al-Quran itu adalah berasal dari Allah, maka tidak mungkin ada satu ayat dengan ayat yang lain yang saling bertentangan, berbenturan, tidak mungkin. Jangankan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis sahih saja tidak mungkin. Kemudian dikembangkan lagi, ayat dengan hadis sahih dengan akal yang sehat ini juga akan selaras. Ya. Karena akal yang sehat pasti dia akan mengimani ayat dan hadis yang sahih. Dan nun sewu, kalau sudah jelas ayatnya, jelas hadisnya kok tidak mengimani, maaf saja, akalnya yang kurang sehat atau tidak sehat. Ya. Karena tidak mungkin terjadi pertentangan. Ya. Setelah kita mengetahui prinsip tersebut, maka kita terapkan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sehingga selalu kita pegang prinsip itu. Tidak mungkin terjadi perselisihan, tidak mungkin ada pertentangan. Demikian juga ayat tadi. Sehingga fis sama fas samawatu fawqahal 'arsy, di atasnya langit itu ada arsy. Ya. Artinya arsy itu di atasnya langit. Meskipun di atasnya langit ada tahapan, ya, ada tahapan. Di atasnya langit yang ke satu ada apa? Kedua ada, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Masing-masing jaraknya itu begitu jauh. Gambarannya itu ibaratnya satu dengan kedua itu cincin di tengah padang pasir. Cincinnya langit ke satu, padang pasirnya langit kedua. Kedua dengan ketiga seperti itu, ketiga dengan keempat seperti itu. Sampai akal kita nggak bisa membayangkan. Ya, kita tinggal mengimani. Di atasnya lagi nanti ada samudra yang luas. Di atasnya lagi ada kursinya Allah. Di atasnya lagi ada arsy-nya Allah. Arsy merupakan makhluk tertinggi dan terbesar dan terberat. Ini arsy-nya Allah. Dan Allah ba'inun an khalqihi. Ini perlu kita fahami. Allah itu ba'in, terpisah dari makhluknya. Sehingga Allah sebutkan Allah itu Ar-Rahman 'alal 'arsy, di atas arsy, ba'in an khalqihi, yaitu terpisah dari makhluknya. Sehingga ketika kalimatnya di atas arsy dan di sini disebutkan fis sama, karena fal arsyu li'annahum mustawin 'alal 'arsy alladhi fawqas samawat. Karena Allah bersemayam di atas arsy yang mana arsy itu di atas seluruh langit. Wa kullu ma 'ala fa huwa sama. Inilah kata kuncinya. Kata kuncinya ini. Ya, dijelaskan oleh para ulama kita. Supaya kita mudah memahami. Fa kullu ma 'ala fa huwa as-sama. Segala sesuatu yang berada di atas itu disebut langit. Itu disebut sama, ya, langit. Ya, kullu ma 'ala, ya, fahuwa samaun. Fal arsyu a'las samawat, dan arsy itu di atasnya seluruh langit. Sehingga makna fi di sini adalah ala. Makna fi-nya adalah ala, bukan berada di dalam, bukan, tapi ala. Ya.
Dan ini sesuatu yang wajar di dalam makna-makna huruf. Kadang min makna an makna fi. Satu huruf ini wawu makna au makna wawu dan sebagainya. Ya, sehingga seperti tadi kita katakan huruf itu maknanya adalah sesuai posisi dia di dalam kalimat. Ya. Fal arsyu a'las samawat wa laisa idza qala aamintum man fis sama. Dan ketika Allah menyebutkan apakah kalian merasa aman terhadap zat fis sama, zat yang ada di langit, yakni jami'as samawat. Maknanya itu bukan seluruh langit. Kalau seluruh langit, kita tahu langit ada 7. Berarti di langit 1 ada, di langit 2 ada dan sebagainya. Maknanya bukan seperti itu. Ya. Wa inna ma aradal arsya alladhi huwa a'las samawat. Yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah al-arsy. Sehingga aamintum man fis sama maknanya alal arsy. Ya. Yang dimaksud adalah al-arsy. Kenapa? Alladhi huwa a'las samawat. Karena arsy itu di atas seluruh langit. Ya. Sebagai perbandingan, ini bukan sekedar logika saja. Ya, tadi sudah kita sampaikan beliau adalah paling ahli dalam masalah seperti itu. Perbandingannya, beliau menggunakan ayat sebagai bukti bahwa yang dimaksud di situ bukan seluruh langit. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan, yaitu di dalam surat Nuh ayat 16. Surat Nuh ayat 16. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Allah menjadikan bulan sebagai nur, sebagai cahaya, fihinna, di langit. Ya. Fihinna, dhamir hinna-nya itu kembali ke langit. Kalau kita ditanya, langit ada 7, bulan ada berapa? Ada berapa bulan? 1 ya, bukan 2, bukan 3. Kecuali di zaman Nabi ketika dibelah jadi 2, tapi kembali lagi menjadi 1. Ya. Bulannya ada 1. Kemudian dia berarti kan berada di langit kita, di langit dunia ini. Ya. Tapi disebutkan bahwasannya dengan bentuk dhamir fihinna. Ya. Maka diterangkan di sini walam yurid annal qamara yamla'uhunna jami'a. Maka ayat ini tidak menerangkan, yang dimaksud oleh ayat ini bukan bahwasanya bulan itu menyinari seluruh langit, enggak. Tapi langit kita saja, langit dunia, langit pertama ini namanya langit dunia. Wa annahu fihinna jami'a, dan maknanya juga bukan bulan itu ada di semua langit. Langit 1 ada bulan, langit 2 ada bulan, langit 3 ada bulan, bukan seperti itu. Ya, ini sebagai bukti bahwasannya ketika ada kalimat as-samawat ini maknanya bukan seluruh langit. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian bukti yang berikutnya, wa ra'ainal muslimina jami'an yarfa'una aydiyahum idza da'au nahwas sama. Ketahuilah bahwasanya akidah yang benar itu sesuai dengan fitrah. Ya, bisa dibuktikan dengan fitrah. Maka diterangkan kita melihat orang-orang Islam semuanya ketika mereka berdoa, mereka mengangkat tangan diarahkan ke langit atau ke bawah. Ada yang doa seperti ini, doanya seperti ini, tangannya ini arahnya ke sini. Pernah lihat sekali? Gak pernah ya. Meskipun sekali gak pernah ya. Bahkan ketika seorang, siapapun orangnya, ketika refleks, dia mengatakan, dia ngangkat seperti ini. Refleks, dan itu fitrah.
Demikian juga kaum muslimin yang berdoa, ketika berdoa menengadahkan tangannya. Bahkan barang siapa yang berdoa dia mengangkat kedua tangannya, maka Allah itu malu ketika tangannya diturunkan dalam keadaan doanya tidak dikabulkan. Ini juga sebagai salah satu keutamaan mengangkat tangan, yaitu salah satu cara dikabulkannya apa? Doa. Mengangkat berarti ya ke atas. Ya, tidak ada yang seperti ini, ya Allah, dengan seperti ini enggak ada. Seandainya ada, dipaksakan enggak sesuai dengan hati, pasti itu. Kenapa? Karena fitrahnya itu ke arahnya ke atas. Fitrah itu, fitrah hati kita ketika berdoa, seandainya tangan kita tidak mengangkat, tapi fitrah hati kita mengangkat ke atas. Hati kita itu fitrahnya ke sana. Yang dia mencoba berdoa, enggak lah saya ingin beda doanya seperti ini, dia telah menyelisih fitrahnya sendiri. Pasti hatinya itu enggak nyaman itu. Doaku seperti ini. Tapi ketika seperti ini sambil munajat, apa munajat? Fisik-fisik kepada Allah, Allah akan berikan kenikmatan. Ya. Lianna Allah azza wa jalla mustawin 'alal 'arsyil ladzi huwa fawqas samawati. Ya. Ini juga sebagai bukti karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla mustawin 'alal 'arsy. Dia bersemayam di atas 'arsy alladzi huwa fawqas samawat, yang mana 'arsy itu berada di atas seluruh langit. Ya, sehingga hilanglah sebuah muskil ketika kalimat fis sama, maka maknanya adalah alas sama, yakni alal arsy, di atas langit, yaitu apa? Maksudnya di atas arsy. Ya. Falaula anna Allah azza wa jalla alal arsy lam yarfa'u aydiyahum nahwal arsy. Seandainya Allah azza wa jalla bukan di atas arsy, niscaya mereka tidak akan mengangkat tangan mereka ketika berdoa nahwal arsy, ke atas, ke arah arsy. Ya. Sebagaimana kamala yahutunaha idza da'au ilal ard, sebagaimana ketika mereka berdoa mereka juga tidak menurunkan tangannya seperti ini, diarahkan ke bumi. Ini dari sisi logika dan juga dari sisi fitrah. Sehingga ada sebuah fasal di sini, beliau mulai membicarakan akidah yang dahulu beliau miliki dan jawabannya bagaimana. Waqad qala qailuna, dan orang-orang yang mereka berkata, minal mu'tazilati wal jahmiyati wal haruriyah. Apabila ada orang-orang yang berkata, baik dari kelompok atau golongan Mu'tazilah, orang-orang yang prinsip agamanya sandarannya akal, wal jahmiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti pemimpinnya Jaham bin Safwan, yang mereka menolak semua asma wa sifat. Jahmiyah menolak semua asma wa sifat. Allah itu tidak punya nama, Allah tidak punya sifat menurut mereka. Wal haruriyah, dan kelompok haruriyah. Apa haruriyah? Ada yang pernah dengar haruriyah? Haruriyah adalah, kalau Khawarij pernah dengar? Khawarij pernah dengar? Ya itu yang dimaksud. Haruriyah adalah orang-orang Khawarij. Ya, disebut sebagai Haruriyah karena dahulu mereka kumpul di sebuah tempat namanya Haura. Kemudian yang ada di situ disebut dengan Haruri atau Haruriyah. Ya. Kesimpulannya, apabila ada orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Haruriyah, mereka berkata, inna qaulallahi azza wa jalla ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa annahu istawla wa malaka wa qahara. Ketahuilah, kalau ada yang berpendapat seperti ini, dia mengikuti
keyakinannya Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah. Ketika mereka mengatakan sesungguhnya firman Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah zat yang maha pengasih, dia bersemayam di atas arsy, maka menurut mereka istawa annahu istaula. Jangan diterjemahkan istawa, tapi diterjemahkan istaula. Apa arti istaula? Berkuasa. Wa malaka, dan memiliki. Wa qahara, dan qahara, yaitu yang menguat atau sebagai yang mampu memaksa, yang berkuasa juga. Intinya sama. Jangan diterjemahkan istawa, tapi jangan diterjemahkan bersemayam, tapi berkuasa, ya. Diterjemahkan berkuasa. Sehingga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa maknanya menjadi apa? Allah berkuasa di atas arsy. Lebih enak didengar? Ya. Allah berkuasa di atas arsy. Maka yang seperti ini namanya yang seperti ini dalam pembahasan ini namanya adalah tahrif. Namanya apa? Tahrif, yaitu memalingkan makna dari zahir ayat. Di dalam mengimani asma wa sifat tidak boleh dengan cara tahrif. Tahrif itu ada dua, ada tahriful kulli, ada tahriful juz'i. Atau ta'wil atau ta'til, ya kan, ada ta'til penolakan keseluruhan, ada penolakan sebagian, kemudian yang penolakan sebagian jatuhnya ke sini tahrif, yaitu memalingkan makna dari zahir ayat. Menurut mereka dalam rangka mensucikan Allah. Kalau kita mau menggunakan logika, yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah itu siapa? Yang paling tahu siapa? Yang paling tahu Allah itu sendiri, ya kan? Kalau dari jenis manusia ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi kita Muhammad yang paling tahu ya Allah itu sendiri. Dan Allah sudah memberitahukan kepada kita. Dan ini termasuk bagian, ya, bahkan para ulama menjelaskan semua ayat, semua hadis, semua nas yang berkaitan dengan asma wa sifat itu termasuk ayat atau hadis atau nas yang sifatnya adalah khobar, nusus khobariyah, yaitu nas yang bersifat pemberitahuan. Secara garis besar ada dua. Nas itu ada dua. Ada yang sifatnya kabar dan ada yang sifatnya tolab atau tuntutan. Dan cara mengamalkannya berbeda. Kalau yang sifatnya kabar, cara mengamalkannya cukup dengan hati. Kita mengatakan saya percaya, saya beriman, berarti sudah mengamalkan. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dengan mengimani maknanya, saya percaya, saya beriman, itu berarti sudah mengamalkan. Beda yang bersifat tuntutan, maka cara mengamalkannya dengan ditunaikan perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah ya dilakukan, larangan ya ditinggalkan, itu cara mengamalkan. Tapi yang bersifat kabar adalah di sini, bukan dengan mendatangkan kebalikannya, mendatangkan keraguan di dalam hati, mendatangkan ketidakyakinan. Oh, ini ayatnya jangan-jangan naudzubillah. Kemudian mereka nggak berani nolak ayat, maka jatuhlah tadi tahrif, dipalingkan maknanya. Ya, kembali ke sini, apabila ada orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah, mereka mengatakan bahwasannya makna istawa adalah istaula,
berkuasa, wa malaka ataupun memiliki, wa annallaha azza wa jalla fi kulli makan. Ini keyakinan mereka juga. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla itu berada di semua tempat, ada di semua tempat. Wa jahadu an yakuna Allahu azza wa jalla ala arsyih, dan mereka mengingkari bahwasanya Allah azza wa jalla di atas arasy-Nya. Kama qala ahlul haqqi, sebagaimana pendapatnya ahlul haq yang mengatakan Allah itu ala arsyihi. Wa dhahabu fil istiwa'i ilal qudrah. Kemudian mereka berpendapat bahwasanya istiwa maknanya adalah al-qudrah, berkuasa. Istiwa maknanya berkuasa menurut siapa? Menurut mereka. Walau kana hadza, seandainya seperti itu, ya ini beliau mulai ini. Kama dzakaruhu, sebagaimana yang mereka sebutkan, kana la farqa bainal arsy wal ardi sabi'ah. Niscaya tidak ada bedanya antara arsy dan bumi yang 7. Ya. Bumi yang 7 lapisannya. Ini gambaran apa bumi yang 7? Yang paling bawah. Gambaran kondisi yang paling berada di bawah. Ya, bumi yang ke-7, bukan bumi yang 7, bumi yang ke-7, as-sabi'ah. Seandainya yang benar perkataan mereka, ini saya nggak ada bedanya aras dengan bumi yang paling bawah. Li'annallaha ta'ala qadirun ala kulli syai'in, karena Allah Ta'ala itu berkuasa terhadap segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wal ardu lillahi subhanahu qadirun alaiha. Demikian juga berkaitan dengan bumi, Allah berkuasa. Terhadap bumi Allah berkuasa. Wa alal khusyushi wa ala kulli ma fil alam. Dan juga Allah berkuasa terhadap segala sesuatu yang ada di alam. Falau kana Allahu mustawiyan 'alal 'arsy bima'na al-istila, seandainya Allah bersemayam di atas arsy itu maknanya Allah berkuasa di atas arsy, wa huwa 'azza wa jalla mustawin 'alal asya'i kulluha 'alal asya'i kulliha lakana mustawiyan 'alal 'arsy wa 'alal ardi wa 'alas sama'i wa 'alal khusyusi wal aqdar. Menggunakan logika, seandainya maknanya Allah berkuasa di atas arsy, ya, makna bersemayam diganti dengan berkuasa, padahal Allah itu dia, sehingga maknanya Allah itu mustawin 'alal asya kulliha, Allah itu beristiwa di semuanya, bukan cuma di arsy. Seandainya maknanya berkuasa, ya kan? Mana istiwa adalah al-istila, berarti Allah juga bersemayam atau Allah itu istiwa di atas segala sesuatu. Ya. Lakana mustawiyan 'alal 'arsy, Allah itu bersemayam di atas arsy. Menurut perkataan mereka dulu, Allah berkuasa di atas arsy, berkuasa di atas bumi, berkuasa di atas langit. Bahkan di sini menggunakan kalimat kuasa terhadap al-khusus wal aqdar. Ya maaf saja ya, artinya kotoran. Kotoran yang punya siapa? Yang menguasai lisan kita. Tega mengucapkan Allah istiwa ala. Lisannya tega enggak kita ucapkan? Tidak akan mungkin. Mereka mengatakan berkuasa, coba beranikah mereka mengatakan Allah beristiwa ala tadi al-akbar, kotoran? Li'annahu qadirun 'alal asya'i mustaulin 'alaiha, karena Allah berkuasa di atas segala sesuatu, Dia berkuasa di atas segalanya. Wa idza kana qadiran 'alal asya'i kulliha wa lam yajuz 'inda ahadil minal muslimina an yaqul innallaha 'azza wa jalla mustawin 'alal khususi wal akhliyati
Ini dibawa kepada ini juga apa? Apa ya bahasa kita? Perasaan. Coba Anda mengatakan Allah itu beristiwa dimaknai istilah, berkuasa. Boleh enggak kita mengatakan, dan pasti sepakat, semuanya sepakat, ya tidak boleh kaum muslimin mengatakan Allah itu mustawin alal khusyusi wal akhliyah. Apa artinya? Allah itu istiwa di atas kotoran dan toilet. Istiwa di sana. Lisan kita aja mengucapkan berat, hati kita berat. Ayatnya jelas alal arsh. Kok dia memaknai berkuasa, berarti berkuasa di atas semua sesuatu, segala sesuatu, termasuk hal-hal yang kotor tadi. Ya. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dengan ketinggian dan kebesaran dari itu semua. Lam yajuz an yakuna listiwa 'alal 'arsy istila. Sehingga kesimpulannya tidak boleh istiwa di atas arsy dimaknai berkuasa. Alladzi huwa 'amun fil asya'i kulliha, karena berkuasa itu sifatnya umum, bisa berkuasa terhadap segala sesuatu, bahkan hal-hal yang kotor, yang kotor ya, ini juga berkuasa ya. Wa wajaba an yakuna ma'na al-istiwa yahtassu bil 'arsy dunal asya'i kulliha, sehingga harus makna istiwa ini dikhususkan istiwa 'alal 'arsy, dan ini sepakat tidak boleh istiwa di atas segala sesuatu yang ada, sehingga istiwa itu bukan istilah, bukan berkuasa, tapi bersemayam. Maka intinya apa? Intinya adalah berlakukanlah ayat sebagaimana makna dari ayat tersebut. Ya. Wa za'amat al-mu'tazilatu wal haruriyatu wal jahmiyatu. Orang Mu'tazilah, Haruriyah, Jahmiyah, mereka menganggap anallaha azza wa jalla fi kulli makan. Allah azza wa jalla itu ada di semua tempat. Allah ada di mana-mana, istilah mereka. Falazimahum annahu fi batni Maryam. Sehingga mereka, konsekuensi dari ucapan mereka mengatakan Allah itu juga berada di perutnya Maryam. Wa fil khusus wal akhliyah, Allah juga ada di, berat yang ucapkan ya, ada di dalam kotoran dan toilet. Ucapkannya saja kita berat. Wa hadza khilafuddin, ini sangat bertentangan dengan keyakinan agama. Ingin mensucikan Allah malah jadinya apa? Merendahkan Allah. Ta'ala Allahu an qaulihim 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari ucapan mereka dengan ketinggian dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.